NBRS Corp atau PT Fathahillah Anugrah Nibras adalah perusahaan yang bergerak di bidang produk busana yang telah dipercaya 10 tahun lebih dengan brandnya yaitu Nibras, Alnita, Haitu, Nibras Hijab, dan Yins yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. NBRS Corp menjalani pertumbuhan yang sangat signifikan dengan terus-menerus melakukan inovasi dengan menciptakan model-model baru yang menjadi tren perkembangan busana saat ini. NBRS Corp sudah membangun lebih dari 400 outlet di seluruh Indonesia. Salam untuk masyarakat Jambi. Saya dari NBRS Corporation dan ini salah satu distributor center di Jambi. Kita berharap dalam beberapa tahun ke depan kita bisa ada 2-3 titik baru sebagai distributor center. Pada Rabu 21 April 2021, NBRS Corp dan RFD membuka store distributor yang berada di Provinsi Jambi. NBRS Corp menggelar acara Grand Opening RFD dan NBRS Corp Distributor Center Jambi yang berlokasi di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Acara ini berjalan lancar dengan dihadiri oleh Ibu Temi Wahyuni selaku owner NBRS Corp, Ibu Hajah Eniolika selaku owner RFD Jambi dan Store Nibras Distributor Center Jambi, Bapak Rikrik Rismawan selaku CEO NBRS Corp, Insinyur Nur Rahmat Herlambang MMA selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, dan dihadiri juga oleh para tamu undangan dan masyarakat sekitar yang kurang mampu, beserta Yayasan Bustanul Amin Ponpes dan Komunitas Paskas Jambi. Acara ini dibuka dengan pembukaan oleh MC Andika Kusuma dan kata sambutan oleh Bapak Rikrik Rismawan. Nak duo pantun seiring, Pak Jalal dan Bu Temi dari Jakarta ke Jambi naik pesawat. Pramugarinya cantik dan mempesona. Yang jawab salam saya dengan semangat, saya doakan awet muda dan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pada hari ini waktu yang sangat kita tunggu-tunggu. Kemudian juga ini adalah momentum yang sangat besar pastinya untuk kemajuan dan juga distribusi NBRS Corp di Provinsi Jambi dan juga 3 provinsi yang ada di naungan dari KMI. Jadi saya hadir kembali di sini karena Bu Eni bukan mendirikan saja sebagai distributor center Jambi, tapi kehadiran saya akan ada harapan besar di masyarakat Jambi, ya kan? Pengangguran dikurangi. Saya dorong Bu Eni ke Bungo bukan karena untuk buka tokonya, tapi warga di sana akan ada juga kemunculan yang orang-orang yang bisa bekerja, warganya yang nganggur bisa diinspirasi untuk usaha walaupun tidak ada industri di sana, tapi kan bisa jadi pengusaha. Nah, mudah-mudahan saya ingin berbicara dari hati ke hati ke Bapak Ibu sekalian adalah waktunya untuk sudah kuat, sudah kokoh, sudah bekerja sama lama, waktunya untuk menginvasi banyak kota, banyak daerah untuk banyak memberdayakan warga masyarakat ya, yang tidak sanggup, yang tidak bisa, tapi karena kehadiran Ibu Eni di kota lain, ya, Ibu Temi di kota lain, Bapak Ibu sekalian di kota lain, mereka bisa menatap hidupnya menjadi lebih baik.
Kemudian acara dilanjutkan dengan talk show bersama Ibu Temi Wahyuni dan Ibu Hajah Eni Yulika yang dipandu oleh MC Andika Kusuma. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Boleh cerita mungkin sesingkat mungkin bagaimana sih sebenarnya bisa struggle sampai dengan hari ini dengan menelurkan NBRS Corporation yang begitu banyak ininya ya, isinya di dalamnya atau banyak varian yang dibutuhkan oleh teman-teman muslimah dan pria yang di Indonesia. Muslim itu adalah mayoritas. Bagaimana sih Ibu bisa melihat peluang yang luar biasa cemerlang seperti itu, Bu? Jadi waktu saya membuat baju migrasi itu ada dasarnya waktu itu cuma pengen gini, bagaimana sih seorang muslimah bisa pakai baju bagus, cantik, tetapi harganya terjangkau. Waktu itu aja. Tahun 2011 yang menginspirasi saya, sehingga saya tetap, karena itu saya mengeluarkan baju migras ini gitu, walaupun mungkin prosesnya tidak migras dulu ya. Jadi situlah yang memotivasi saya. Jadi apa sih dasarnya kita membuat sesuatu itu, cuma itu aja gitu ya. Jadi berjalannya waktu, alhamdulillah produknya bisa diterima masyarakat. Awal-awal teman-teman mungkin tahu ya, mungkin kalau teman-teman apa semua berbisnis mungkin bilangnya nggak punya modal gitu ya. Jadi saya mulai bisnis itu juga nggak ada modalnya gitu ya. Jadi modal itu bukan yang utama dan yang pertama gitu ya, tapi adalah semangat kita, mindset kita, bagaimana bahwa saya bisa dan saya yakin bisa sukses gitu. Jadi seperti itu. Dan intinya apa sih yang intinya bahwa saya membuat suatu produk itu untuk menolong orang lain gitu ya. Jadi supaya muslimah bisa berpakaian cantik, rapi gitu ya. Dan tapi mereka harganya terjangkau. Intinya awalnya seperti itu. Ibu boleh tahu berapa banyak sih waktu awal Ibu membuat baju? Berapa pieces yang Ibu waktu pertama kali membuat dan Ibu pasarkan? Sebenarnya saya dulu beli produk, beli buat baju yang sebelum Libras ya, itu pernah buat baju itu beberapa meter aja gitu ya, jadi 20 biji gitu ya. Akhirnya saat Libras itu saya membuat baju cuma satu artikel itu satu roll ya gitu ya, satu roll, berarti satu roll itu kira-kira jadi 40 baju ya zaman itu ya. Jadi seperti itu. Terus ada beberapa artikel awal-awal itu dikumpulin sampai 9 baju gitu ya, 9 model ya. 9 model? Iya, itu awal sekali. Jadi tidak langsung banyak gitu, jadi sedikit. Gambaran dari kakak seorang PNS dan juga tekanan dari maksudnya tanggung jawab kakak sebenarnya menjadi PNS itu udah sangat berat. Udah gitu, gimana kakak membagi waktu dengan banyaknya sekarang teman-teman yang membuka atau menjadi agen itu merasa waktunya masih kurang nih, aku nih masih banyak kerjaan yang lain. Nah, tapi berkaca dari kakak aja, kakak PNS tapi bisa memiliki outlet yang sangat luar biasa dan menjadi satu-satunya sekarang menjadi yang ada di Jambi dan juga distributor untuk tempat lain. Bagaimana sih Kak membagi waktunya? Ya, tapi seperti semua tahu juga, saya selain melakukan bisnis ini, profesi utama saya sebenarnya adalah ASN. Jadi jangan dibalik ya Pak ya, saya utamanya ASN, nanti saya kena marah gitu. Utamanya ya? Utamanya. Itu karena ada Pak Herlambang? Kalau dulu Bu Temi, saya menjadikan penghasilan dari bisnis ini adalah sampingan. Tetapi sekarang kok jadi utama gitu. Jadi ASN-nya untuk makan, beli mobilnya dari jualan. Luar biasa, lo tidak mengganggu duit ASN ya? Jadi kalau untuk waktu, dari awal saya membangun bisnis ini memang sudah membuat sistem. Artinya apa? Saya sadar dengan kemampuan saya, maka ketika memulainya saya sudah mulai memberdayakan orang lain untuk mengatur ketika saya tidak ada di tempat. Nah, oleh karena itu saya membangun sistemnya dengan mempekerjakan orang lain. Itu mulai dari awal Pak. Dari awal saya memulai usaha ini, saya sudah memulai memakai orang lain ya.
tidak saya sendiri. Kemudian dengan adanya mereka, berarti kan saya tinggal hanya menerima laporan, kemudian mencarikan solusi-solusi ketika ada permasalahan. Jadi manajemen waktunya memang sudah saya atur dari awal ketika saya memulai usaha ini. Karena banyak dari teman-teman yang berkeluh kesah, mungkin salah satunya adalah penataan manajemen waktunya. Itu saja. Mungkin ada beberapa catatan dan juga obrolan dari beberapa orang sekarang bahwasannya istri itu sebaiknya di rumah aja. Mungkin saat ini ibu di rumah aja ya, tapi waktu merintis nggak mungkin ibu di rumah doang dong. Pasti ibu kemana-mana, apalagi dari tahun 2011 yang paling bisa diandalkan di media sosial itu adalah Facebook. Belum dengan saat ini ya. 2011 masih belum ya, masih konvensional juga ya pasti ya. Apalagi dengan kemudahan saat ini, bagaimana sih Bu bentuk dukungan dari suami dan juga perkembangan zaman yang harusnya teman-teman agen juga bisa menyikapinya dengan positif. Terima kasih. Sebenarnya pertama kali saya produksi baju di rumah itu ya, sudah jadi bajunya gitu ya. Terus ada teman yang beli biasa kan gitu, terus naruh di toko gitu ya. Berjalannya waktu gitu ya, suami mungkin Pak Jalal dia baju kok di rumah gitu, dia bilang mau aku bantu jualin gitu. Boleh gitu, karena dia sebenarnya punya pengalaman membangun jaringan yang sebelumnya di bisnis yang pertama. Akhirnya dari situlah saya dibantu Pak Jalal sebenarnya, jadi dia yang support saya gitu ya. Akhirnya yang handle marketing ya, produksi ya, dan saya menghandle belanja desain dan sebagainya. Jadi itu pertama kali saya bisnis bareng dengan Pak Jalal. Sebelumnya dia ke timur, saya ke barat. Jadi bisa dibilang Pak Jalal ini adalah marketing pertama ibu ya? Dia CEO, marketing, produksi, gitu. Semuanya dia handle sampai kita berdua tuh sampai hampir 6 tahun kalau nggak salah. Akhirnya 2017 kalau nggak salah saya sudah beliau berbicara kepada saya, kita harus membangun tim gitu ya, bangun tim supaya banyak yang mikirin gitu ya. Karena pada dasarnya orang bisnis tuh pasti ada masa jenuhnya, ada masa kreativitas kita berbatas gitu. Akhirnya 2017 kita mengangkat CEO, terus ada karir itu juga masuk 2017 ke 2018 ya. Saya tuh selalu kalau kita mempunyai keterbatasan tuh saya selalu berdoanya begini aja, ya Allah, saya mempunyai kemampuan terbatas, datangkanlah orang-orang terbaik di tempat saya gitu. Saya itu aja yang mau, nggak tahu tiba-tiba ketemu Pak Riri, tiba-tiba ketemu teman-teman itu ya, kalau saya ditanya saya juga nggak tahu gitu ya, karena memang Allah datangkan aja. Karena ya intinya bahwa dalam berbisnis itu kalau kita mempunyai kemampuan terbatas, ya Allah itu kemampuannya kan luar biasa ya, berdoa aja gitu. Jadi Pak Jalal tahun 2019 ya sudah pensiun beliau. Jadi dia sudah pensiun dini gitu ya. Jadi saya masih belum pensiun, masih temenin Pak Rikrik gitu ya. Tapi nunggu izinnya Pak Rikrik kapan saya pensiun. Jadi seperti itu, jadi saling support ya. Akhirnya saya kemana-mana dianterin gitu ya. Jadi seperti itu, asal tentunya kita harus pandai-pandai membagi waktu, pandai-pandai berkomunikasi. Karena bisnis berdua mungkin orang lihatnya kemana-mana berdua gitu. Padahal kalau mengambil keputusan pun juga pasti ada ributnya gitu ya. Jadi ya seperti itu insya Allah gitu. Jadi yang penting komunikasi, bagaimana kita menyampaikan visi kita, tujuan kita, kenapa kita seperti ini, itu insya Allah dengan banyak berkomunikasi itu memudahkan langkah kita. Yang penting tujuan kita itu apa, itu kita sampaikan. Katanya ibu itu ada catatan mimpi gitu nah saya juga punya Bu seperti itu, tetapi pada saat saya catat tidak terlaksana, saya drop. Catat tidak terlaksana, saya drop. Saya coba bangkit lagi gitu nah. Mungkin bagaimana cara mengatasi supaya tidak ada rasa saya gagal gitu nah Bu. Saya pengen lagi gitu nah, seperti Ibu. Jadi kenapa kita sih membuat dream? Karena mimpi itu adalah sesuatu yang pasti baik-baik ya. Mimpi itu adalah doa ya. Mimpi itu adalah yang menyemangati kita gitu ya. Jadi saya itu
kalau lagi capek lelah tuh ingat mimpi saya gitu ya. Kamu katanya mau pengen ini, kamu katanya pengen ini, semangat gitu. Jadi mimpi itu adalah seperti itu. Waktu kemarin, waktu awal-awal jadi marketing, kemudian CEO, digaji berapa Pak? Dulu kita nggak ngambil gaji ya, jadi pokoknya buat dapur seperlunya ada gitu. Terus diputar sehingga lama-lama modal barangnya jadi banyak. Salah satu kekuatan Nibras Group mungkin Dream Tributania yang menjadi panduan gitu ya, sehingga bisa melangkah dari zero gitu sampai sekarang, mempunyai toko banyak, bisa memberdayakan banyak teman-teman di seluruh Indonesia. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan paket pakaian kepada anak-anak kurang mampu di Kelurahan Bagan Pete, Yayasan Bustanul Amin Ponpes, dan komunitas Paskas Jambi. Acara dilanjutkan kembali dengan pemberian ceramah kepada para tamu undangan oleh Ustadz Muhammad Amin Abdullah dan pembacaan doa oleh Imam Masjid Kelurahan Bagan Pete yang kemudian diakhiri dengan acara pemotongan pita yang menandakan bahwa RFD dan NBRS Corp Distributor Center Jambi resmi dibuka untuk umum. Kan katanya Imam Ghazali, orang kalau tak punya tujuan, tak coba mimpi, dia tak akan bahagia. Orang yang tak punya mimpi, dia tak akan bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Orang tak punya rasa cinta, dia tak punya rasa. Orang tak punya karya, hidupnya sia-sia. Maka berusaha kita begitu kita buka toko. Sebab apa? Sebab saya melihat NBRS ini jalan bukan hanya mencari maslahat dunia, tapi juga meraih surganya Allah. Insya Allah. Sebab apa? Ini menjawab salah satu hadis Nabi. Dan kita juga mohon maaf Bapak Ibu, Islam bukan hanya ritual ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, bukan. Islam ada siasah rusturiyah, politik bernegara, siasah maliyah, politik berekonomi. Umur 12 tahun Rasulullah dipimpin oleh pamannya Abi Thalib sudah berdagang sampai ke Sam. Sam itu sekarang wilayah Yordan, Palestina, Syria. Ada jejak perdagangan Nabi di sana. Dengan akal kita berilmu, dengan hati kita berniat, dengan jasad kita berbuat. Dan mudah-mudahan nanti seluruh mitra bisnis ini menjadi orang-orang yang setiap subuh tidak lupa sedekah subuh. Muhammad Sayyidina awalin wal akhir wa syahidin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wal kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuntina biha min jami'il af'ali wal afat wa taqaddalana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha rusul ya rasul wa barakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Distributor Center Jambi pada hari ini dalam hitungan 3, 2, 1, boleh tepuk tangan. Oh, sangat luar biasa, boleh tepuk tangannya. Dengan diguntingnya pita pada hari ini, maka resmi dibuka dari NBRS Corp Distributor Center Jambi.
Kedepan harapan saya dalam waktu dekat 1 atau 2 tahun ini, Nibras Corporation akan menjadi yang pertama di Indonesia. Resources, sumber daya, baik SDM kita ya kan, maupun pabrikan kita, garment, dan tahun ini kita akan masuk ke bisnis tekstil juga ya kan. Tentu ini cukup kuat atau cukup support untuk menjadikan kita menjadi yang terbaik lah setidaknya ya dalam dekade terakhir inilah gitu. Dan saya berharap mudah-mudahan ini bisa terrealisasi, tapi ini semua tujuannya demi kemanusiaan, demi humanity. Profitabilitas yang kita dapatkan begitu sangat besar, keperuntukannya adalah bukan untuk perusahaan sendiri, tapi untuk masyarakat luas. Yang kedua, Nibras Corp ini menganut sistem kemitraan. Jadi kami ini tidak satu pun sebagai pengurus pusat ya atau sebagai koordinator perusahaan lah katakanlah gitu, tidak punya satupun toko di Indonesia. Jadi semua dimiliki oleh mitra, 100% dimiliki oleh mitra. Bisnis fashion itu yang saya lakukan, dan saya memberdayakan banyak perempuan, ibu-ibu untuk bisa bekerja sama dengan saya, dan mereka bahu-membahu untuk mengembangkan produk ini sehingga bisa membantu keuangan keluarga. Dan saya berharap RFD ini juga menjadi perpanjangan produk saya, Nibras, sehingga saya berharap MBRS Corp ini berkembang di mana-mana dan kemanfaatannya dirasakan banyak orang. Pertama, kami mengucapkan selamat kepada Nibras House di Butik yang sudah membuka pusat distribusi untuk Nibras House di Provinsi Jambi. Ini setahu saya merupakan cabang yang sekian dari berbagai cabang yang ada di Provinsi Jambi. Kita berharap bahwa setelah cabang ini bisa buka cabang-cabang lainnya dari Provinsi Jambi. Bagi seluruh masyarakat Provinsi Jambi, karena sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemenangan pada Idul Fitri nanti, maka kami menghimbau untuk memenuhi kebutuhan pakaian muslimnya, silakan datang di outlet Nibras House yang tersebar di dalam Provinsi Jambi. Ada di semua kabupaten maupun di agen-agen terdekat kami. Sementara untuk di Kota Jambi sendiri ada di Asparagus, kemudian ada di Bagan Pete, dan silakan datang dengan mendapatkan hadiah promo, serta setiap pembelanjaan yang Anda lakukan akan mendapatkan hadiah untuk diundi seluruh Indonesia.